Pernahkah kamu mendengar suara langkah dari kamar yang kosong? Kamar sudut di kos tua itu selalu terkunci. Tak ada yang pernah masuk. Tapi setiap malam, langkah-langkah itu terdengar. Maya, mahasiswi baru di kos itu, tak tahu apa-apa. Baginya, kos tua ini hanya tempat singgah sementara. Hingga malam itu, suara langkah-langkah dari kamar sudut mulai membuatnya bertanya-tanya. Ada apa di balik pintu itu? Dan suatu malam, pintu itu terbuka. Dari ufuk timur hingga ke ujung barat. Maya melangkah memasuki kos tua yang terlihat usang. Lorong sempit di depannya dipenuhi bau lembab dan dindingnya dipenuhi noda. Lampu-lampu yang berkedip-kedip menciptakan suasana seolah bangunan ini menyimpan banyak cerita. Suara langkah kakinya teredam oleh karpet usang yang sudah pudar warnanya. Dia adalah seorang mahasiswi mandiri, penuh semangat untuk belajar. Menjauh dari rumah, Maya bertekad untuk fokus pada studinya. Namun, saat memasuki kos ini, hatinya merasakan sesuatu yang aneh. Ada sesuatu di dalam bangunan tua ini yang membuatnya merasa canggung. Di ujung lorong, seorang wanita tua bernama Bu Mira menanti. Bu Mira adalah pemilik kos ini, dan saat dia menyambut Maya, wajahnya terlihat canggung dan terburu-buru. Suara Bu Mira pelan, namun ada nada terburu-buru saat dia berkata, ayo, Maya. Ini kamarmu." Maya mengikuti Bu Mira, menelusuri lorong yang gelap dengan hati-hati. Dia melirik kamar-kamar di sekitarnya. Beberapa pintu tertutup rapat, tanpa tidak terurus, seolah menyimpan rahasia yang dalam. Namun, satu kamar menarik perhatian Maya, kamar sudut yang selalu terkunci rapat. Dengan rasa ingin tahu yang tak tertahankan, Maya bertanya, "Ibu, kenapa kamar itu tidak pernah terbuka?" Bu Mira berhenti sejenak, memutar kepalanya dan menatap Maya dengan serius. Suaranya menurun, berbisik seakan menyimpan rahasia yang berat. "Kamar itu sudah lama kosong. Jangan dihiraukan." Maya merasakan ketegangan dalam kata-kata Bu Mira. Mengapa kamar itu tidak pernah terbuka? Apa yang ada di dalamnya? Rasa ingin tahunya semakin membara. Saat dia melanjutkan langkah ke kamarnya, bayangan kamar sudut terus membayangi pikirannya, seolah ada yang mengawasinya dari balik pintu yang terkunci. Dan saat malam tiba, suara ketukan pelan terdengar dari arah kamar sudut, tap-tap. Hati Maya berdebar, sebuah pertanyaan besar mulai terbenam dalam pikirannya. Apa yang sebenarnya terjadi di kos tua ini? Malam pertama di kos itu, Maya berbaring di tempat tidurnya, berusaha memejamkan mata. Tetapi, rasa lelahnya tidak mengalahkan suara aneh yang datang dari kamar sudut. Pada awalnya, dia berpikir itu hanya imajinasinya. Namun, suara langkah-langkah berat itu semakin mendekat. Hatinya berdegup kencang. Dia menarik selimutnya lebih erat, mencoba menenangkan diri. Tetapi suara itu semakin keras, disertai ketukan samar yang menggema di dinding kamarnya. Ketukan itu mengganggu ketenangan malam, menembus keheningan yang seharusnya. Maya menggigit bibirnya, berusaha menenangkan pikiran yang mulai liar. Dalam kegelapan, rasa takut mulai menyelimuti dirinya. Ini hanya suara biasa, pikirnya. Namun, suara itu terus berlanjut, menambah kecemasan yang membara dalam dirinya. Akhirnya, setelah berjam-jam terjaga, Maya memutuskan untuk tidak tinggal diam. Keesokan harinya, dia mencari penghuni lain untuk menanyakan tentang suara aneh itu. Saat ia bertemu dengan satu penghuni, seorang mahasiswa bernama Dika, Maya tidak bisa menahan diri. "Dika, kamu pernah dengar suara dari kamar sudut?" ditanyanya dengan nada penuh harap. Namun, Dika hanya mengerutkan dahi, lalu menjawab dengan ragu, itu sebaiknya kamu tidak mendekati kamar itu. Banyak yang bilang, ada sesuatu di sana." Maya merasa tidak nyaman dan bertanya ke penghuni lain keesokan harinya, tetapi mereka tampak enggan membicarakannya. Beberapa dari mereka bahkan hanya mengingatkan Maya untuk tidak mendekati kamar sudut itu. Rasa ingin tahunya semakin membara, tetapi setiap jawaban yang ia terima hanya membawanya ke kebingungan yang lebih besar.
Maya merasa seolah-olah ada sebuah kabut misterius yang melingkupi kamar sudut itu, dan setiap orang di kos seolah terikat oleh perjanjian yang tak terucapkan. Semakin banyak pertanyaan mengalir dalam benaknya, tetapi jawaban yang ia terima selalu sama, perhatian untuk menjauh. Hari itu berlalu dengan penuh ketegangan, dan saat malam kembali datang, suara langkah-langkah berat itu masih menghantuinya. Apa yang terjadi di balik pintu kamar sudut? Semakin Maya berusaha menjauh, semakin besar rasa ingin tahunya untuk mengetahui kebenaran. Dengan hati berdebar, dia berbaring kembali di tempat tidurnya, berharap suara itu tidak muncul lagi. Namun, malam itu, dia tahu bahwa ketenangan tidak akan datang. Ketukan di dinding kamarnya kembali terdengar, lebih keras dan lebih mendesak dari sebelumnya. Apa yang sedang menunggunya di kamar sudut? Setiap malam, suara-suara dari kamar sudut semakin sering terdengar. Suara langkah-langkah berat itu seolah menari-nari di antara dinding-dinding kos tua ini. Maya mencoba mengabaikannya, berusaha meyakinkan diri bahwa semua itu hanyalah efek dari imajinasinya yang berlebihan. Namun, semakin ia berusaha melupakan, semakin keras suara itu memanggilnya. Pada suatu malam, saat dia terjaga dengan mata terpejam, mendengarkan detak jantungnya yang berdengung di telinga, Maya mendengar sesuatu yang lebih mengganggu. Suara pintu kamar sudut terbuka, mengeluarkan suara berderit yang memecah keheningan malam. Hatinya berdegup kencang, terjebak antara rasa takut dan rasa ingin tahunya. Langkah kaki seakan mendekati kamarnya, menggema di dalam pikirannya seperti melodi yang menakutkan. Siapa itu? Pikirnya, berusaha untuk tidak panik. Dengan tubuh bergetar, dia menunggu hingga suara itu pergi, sebelum akhirnya berusaha untuk tidur. Tetapi pada siang harinya, ketegangan itu tak kunjung hilang. Penasaran, Maya memberanikan diri untuk mendekati kamar sudut itu saat matahari masih bersinar cerah. Dengan hati yang berdebar, dia berjalan perlahan menuju pintu yang selalu terkunci itu. Dia bisa merasakan ketegangan menyelimuti dirinya, seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari balik dinding. Maya berhenti di depan pintu kamar sudut dan menunduk, berusaha mengintip melalui celah kecil di pintu. Apa yang dilihatnya membuatnya terperangah. Di dalam, ia melihat bayangan samar seseorang berdiri di dalam, meski kamar itu harusnya kosong. Siluet itu tampak samar, dan Maya tak bisa melihat dengan jelas siapa atau apa itu. Hatinya berdebar lebih kencang. Apakah ini hanya ilusi? Pikirnya, berusaha meyakinkan diri sendiri. Namun, bayangan itu tetap berdiri diam, menunggu sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh Maya. Rasa ingin tahunya mendorongnya untuk lebih dekat, tetapi dia juga merasa sebuah peringatan kuat untuk tidak melangkah lebih jauh. Dalam detik-detik berikutnya, Maya merasakan sesuatu yang aneh, seolah bayangan itu mengerti keberadaannya dan mengawasinya. Maya mundur sedikit, terjebak antara rasa takut dan dorongan untuk mengetahui kebenaran yang tersembunyi di balik pintu tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam kamar sudut itu? Maya tahu, ia harus menemukan jawaban sebelum rasa takutnya memakan dirinya hidup-hidup. Hari-hari berlalu, dan ketegangan di dalam diri Maya semakin meningkat. Suara-suara aneh dan bayangan misterius dari kamar sudut terus mengganggu pikirannya. Dia tahu dia tidak bisa tinggal diam lebih lama lagi. Rasa ingin tahunya mendorongnya untuk mencari informasi lebih lanjut. Suatu malam, saat Maya terbaring di tempat tidurnya, mencoba untuk tidur, suara yang biasanya samar-samar kini terdengar semakin jelas. Suara tangisan seorang wanita menembus kesunyian malam, mengaduk-aduk ketenangannya. Setiap isakan seolah-olah menggerogoti ketenangan pikirannya. Maya tidak bisa mengabaikannya. Hatinya berdebar cepat, merasakan panggilan yang tidak bisa ditolak. Dengan langkah yang ragu, dia bangkit dari tempat tidur. Perlahan, dia melangkah keluar dari kamarnya menuju lorong gelap. Suara itu semakin nyaring, seolah mengarahkannya untuk menemukan sumbernya. Dalam kegelapan, bayangan-bayangan di dinding menari, menciptakan ilusi yang menyeramkan. Saat Maya tiba di depan pintu kamar sudut, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pintu itu perlahan terbuka dengan sendirinya, mengeluarkan suara berderit yang menusuk telinga. Dia berdiri di ambang pintu, tertegun oleh apa yang dilihatnya. Di dalam kamar, seorang wanita berpakaian kuno duduk di pojok ruangan. Wajahnya kosong, tidak menunjukkan ekspresi apapun, seolah-olah sedang menunggu sesuatu, atau seseorang. Maya merasa seakan napasnya terhenti. Sosok itu tampak samar, dikelilingi oleh bayangan gelap, membuatnya tampak lebih menakutkan. Hatinya bergetar, dan saat tatapan mereka bertemu, Maya merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Tanpa bisa mengendalikan diri, dia mundur langkah demi langkah, berusaha menjauh dari pemandangan yang sangat menghantui itu.
Tetapi bayangan wanita itu mulai bergerak mendekat. Dalam sekejap, semua ketakutan dan rasa ingin tahunya bercampur menjadi satu. Suasana di sekitar Maya semakin mencekam. Lampu-lampu di lorong berkedip-kedip, menciptakan bayangan menakutkan yang membuatnya merasa terperangkap. Ini tidak mungkin, ia pikirnya, panik. Dengan ketakutan yang tak tertahankan, Maya berbalik dan berlari kembali ke kamarnya. Namun, sosok itu tampak tidak mengizinkannya pergi. Langkah-langkah berat mengikuti di belakangnya, suaranya membelah kesunyian malam. Maya berlari secepat yang dia bisa, berusaha mencapai pintu kamarnya dengan harapan bisa mengunci dirinya dari kengerian itu. Namun saat dia memasuki kamarnya dan menutup pintu dengan keras, dia menyadari bayangan wanita itu sudah berada di dalam ruangan bersamanya. Suara tangisan kini berubah menjadi jeritan melengking, menggema di dalam kepalanya. Maya merasakan dinginnya udara yang tidak wajar, seolah seluruh ruangan dipenuhi dengan energi yang menakutkan. "Siapa kamu?" ia teriak Maya, suaranya pecah oleh ketakutan. Namun tidak ada jawaban. Yang ada hanyalah keheningan yang menakutkan, dan satu-satunya suara yang terdengar adalah detak jantungnya yang menggema di telinga. Maya tahu bahwa dia harus menghadapi apapun yang terjadi. Rasa takut itu menyelimuti dirinya, tetapi dorongan untuk mengetahui kebenaran tentang wanita itu lebih kuat. Dengan napas yang tersengal-sengal, Maya bersiap menghadapi penunggu kos tua itu, siap untuk menemukan apa yang sebenarnya terjadi di dalam kamar sudut. Dalam kegelapan kamar, Maya merasakan kehadiran wanita itu semakin mendekat. Napasnya terasa berat, dan ketakutan membungkus pikirannya. Namun, dalam hati, dia tahu bahwa melarikan diri bukanlah solusi. Dia harus menemukan cara untuk memahami apa yang terjadi, dan yang terpenting, dia harus berani. "Siapa kamu?" Maya berteriak, suaranya bergetar. "Apa yang kau inginkan dariku?" Sosok wanita itu berhenti sejenak. Maya bisa melihat wajahnya yang pucat, dan untuk pertama kalinya, dia merasakan sebuah emosi, kesedihan yang mendalam. "Bantu aku," suara wanita itu terdengar seperti bisikan lembut di tengah kegelapan. Maya mengambil napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian. "Apa yang terjadi padamu? Kenapa kamu terjebak di sini?" tanyanya, dengan harapan sosok itu bisa mendengarnya dan memberi jawaban. Sosok wanita itu mulai bergerak lebih dekat, dan di dalam bayangannya, Maya bisa melihat siluet wajahnya yang melankolis. "Aku terjebak antara dunia ini dan dunia lain. Aku tidak bisa pergi sampai semua kesedihanku terungkap. Aku merindukan rumahku dan orang-orang yang kucintai," ujar wanita itu, suaranya kini lebih jelas, penuh rasa sakit. Maya merasakan hatinya bergetar. Dia tahu bahwa wanita ini tidak berbahaya, dia adalah jiwa yang tersiksa, terperangkap oleh tragedi masa lalu. "Bagaimana aku bisa membantumu?" Maya bertanya, merasakan simpati yang mendalam. "Aku terjebak di sini, di dalam kamar kosong ini, selama bertahun-tahun. Kamar yang dulunya menjadi tempat aku bersembunyi dari semua kesedihan dan kekecewaan. Namaku Nia, dan aku adalah seorang mahasiswi yang memiliki segudang mimpi. Namun, semua itu sirna ketika cinta yang kupercayai ternyata hanyalah ilusi. Aku datang ke kos ini dengan harapan. Harapan untuk belajar, bertemu teman baru, dan jatuh cinta. Dia, pacarku, adalah segalanya bagiku. Kami berbagi tawa dan mimpi, bercita-cita untuk meraih masa depan bersama. Namun, entah bagaimana, segalanya berubah dalam sekejap. Dia mulai menjauh, seakan menjauhkan diriku dari semua harapanku. Saat kutelusuri jejaknya, aku menemukan kebenaran yang menghancurkan. Dia mencintai orang lain. Ketika tahu, hatiku seperti diremas-remas. Kekecewaan mengalir deras, menenggelamkanku dalam lautan kesedihan yang tidak berujung. Hari-hariku dipenuhi dengan tangis dan kesepian, tidak ada yang mengerti betapa hancurnya diriku saat itu. Suatu malam, saat bintang-bintang seolah merendahkan diri melihatku, aku pergi ke danau. Semua kenangan bersamanya berputar-putar dalam pikiranku. Di tempat itu, aku merasa seolah semua impianku mulai menguap. Tanpa sadar, aku melangkah ke tepi danau, gelombang airnya memanggilku. Ku persembahkan semuanya, rasa sakitku, cintaku, harapanku. Dan saat itu, aku terjatuh. Air dingin melingkupi tubuhku, menarikku ke kedalaman. Di sanalah aku, terjebak antara dunia ini dan yang lainnya. Tidak ada yang menemukan tubuhku. Mereka hanya mencari dan berharap, tapi tidak ada jawaban.
Keterasingan itu membuatku terjebak di sini, di kamar sudut yang kini menjadi penjaraku. Selama bertahun-tahun, aku menyaksikan kehidupan yang terus berjalan di luar sana. Aku mendengar bisikan-bisikan teman-temanku, merasakan kehadiran mereka, dan merindukan kehangatan yang pernah ada. Namun, di saat bersamaan, aku juga merasakan kehadiran ketakutan dan kesedihan yang menyelimuti tempat ini. Semua orang yang datang dan pergi, mereka tidak pernah mengerti. Mereka hanya merasa takut akan sosokku, wanita berpakaian kuno yang duduk di pojok ruangan ini. Suatu malam, aku mendengar suara langkah-langkah di luar pintu. Itu ternyata kamu. Kamu tidak seperti yang lain. Rasa ingin tahumu memanggilku, membuatku merasa terhubung. Ketika kamu mendekat, aku merasakan harapan kembali bersemangat. Namun, harapan itu juga menimbulkan ketakutan. Apakah kamu akan memahami kisahku? Atau justru semakin takut dan menjauh? Cerita tentangku. Kenalkan aku kembali kepada dunia ini, sehingga aku bisa beristirahat, dijawab wanita itu dengan lembut. Sampaikan kisahku kepada mereka yang tinggal di sini. Maya merasakan air mata mengalir di pipinya. Dia tidak bisa membayangkan betapa beratnya beban yang harus ditanggung oleh wanita itu selama bertahun-tahun. Dengan tekad yang kuat, Maya berjanji, aku akan memberitahukan kisahmu. Aku akan memastikan bahwa tidak ada yang melupakanmu. Dengan kata-kata itu, sosok wanita itu tampak tenang. Senyumnya samar terlihat, dan untuk sekejap, cahaya lembut mengelilinginya, mengubah suasana menjadi lebih damai. Terima kasih, katanya sebelum perlahan-lahan menghilang, seakan-akan diterbangkan oleh angin malam. Kamar itu kembali hening, dan Maya merasakan ketenangan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Walau merasa lelah dan emosional, dia tahu bahwa dia telah melakukan sesuatu yang penting. Dia harus menceritakan kisah wanita itu kepada penghuni kos lainnya. Keesokan harinya, Maya mengumpulkan penghuni kos di ruang tamu. Dengan suara yang penuh keyakinan, dia mulai menceritakan kisah penunggu kos tua itu. Dia mengisahkan tentang hidup wanita itu, cinta yang tak terbalas, dan bagaimana kesedihan telah membuatnya terperangkap. Penghuni kos mendengarkan dengan seksama. Beberapa dari mereka terlihat terharu, sementara yang lain merasa bersalah karena mengabaikan sosok yang sudah lama tersisa. Dengan berbagi cerita ini, Maya tidak hanya membantu wanita itu beristirahat dengan tenang, tetapi juga mengubah persepsi semua orang tentang keberadaan penunggu di kamar sudut. Dengan perasaan tenang, Maya melanjutkan kehidupan sehari-harinya, tetapi kini dengan lebih menghargai setiap momen dan setiap jiwa di sekitarnya. Dia tahu bahwa cerita ini akan terus hidup di dalam hatinya dan di dalam pikiran semua penghuni kos, sebagai pengingat akan kekuatan cinta dan rasa kehilangan.